Bagaimana rasanya ditampar suami di depan keluarga besar, hanya karena kau menolak disingkirkan demi pelakor yang ternyata sahabatmu sendiri? Masihkah kau memilih diam, atau saatnya membalas tanpa ampun? Suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen memenuhi ruang makan. Aroma ayam panggang bercampur rempah khas racikan Dania menguar dari ujung meja, menyatu dengan hangatnya obrolan ringan yang terdengar dari sudut-sudut ruangan. Meja makan panjang itu diisi penuh oleh keluarga besar, ayah dan ibu mertua, ipar-ipar, sepupu, bahkan kerabat jauh yang baru kali ini Dania temui. Semua tampak riang, seolah dunia sedang baik-baik saja. Tapi tidak bagi Dania. Ia duduk di sisi kanan Akbar, suaminya. Wajahnya tampak lelah, bukan karena sibuk menyiapkan segala sesuatunya sejak pagi, tapi karena matanya sudah terlalu sering menyembunyikan air yang tak sempat mengalir. Sore itu, Dania tahu ada sesuatu yang tidak beres. Akbar terlalu tenang, terlalu sopan, terlalu pura-pura. "Dania, kamu masak semua ini sendiri?" tanya ibu mertua sambil menyendok sup hangat ke dalam mangkuk. Dania mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi tadi sempat dibantu Mbak Rini di dapur. Sederhana tapi enak," sela seorang wanita muda yang duduk di seberang meja. Senyumnya manis, bibirnya dilapisi lipstik merah terang, dan mata itu, mata yang tak asing. Dania memandangnya, tajam tapi tak mengundang perhatian. Hanya sejenak, cukup untuk membuat hatinya bergemuruh. Wanita itu bukan orang asing, tidak sepenuhnya. Namanya Arlina, begitu Akbar memperkenalkannya tadi sebagai teman kerja. Tapi Dania tahu, cara Arlina memandangi suaminya bukan sekadar rekan satu kantor. Dania menahan napas saat Arlina tertawa kecil pada satu lelucon dari Akbar. Tawa itu terdengar menusuk, terlalu nyaman, terlalu bebas. "Teman kantor kamu sangat ramah ya, Mas," ucap Dania pelan. Cukup keras untuk terdengar oleh Akbar, tapi tidak yang lain. Akbar tak menoleh. Ia hanya menyendokkan nasi ke piring, lalu tersenyum tanpa melihatnya. "Iya, dia pintar juga. Banyak bantuanku di proyek kemarin." Dania menyeringai, palsu. Ia meremas serbet di pangkuannya sambil menghela napas panjang. "Pintar ya? Pintar. Dalam hal apa? Menggoda atau berpura-pura jadi orang baik di depan istri orang?" Suara Dania kali ini lebih jelas. Cukup untuk membuat percakapan di meja terhenti. Mata-mata mulai berpaling padanya, lalu beralih pada Akbar dan Arlina. Akbar membeku. Tangannya yang tadi menggenggam sendok, kini berhenti di udara. Ia menoleh, perlahan ke arah Dania, sorot matanya gelap. Tapi Dania tidak peduli. Hatinya sudah terlanjur terbakar oleh kecurigaan yang terlalu lama disangkal. "Apa maksudmu, Dania?" Suara Akbar tajam. "Aku hanya bertanya. Karena sejak dia datang, kamu bahkan lupa istrimu ini duduk di sebelahmu." "Cukup," bentak Akbar. "Tapi," Dania belum selesai. "Kamu kira aku tidak tahu ya? Tatapan kalian, tawa kalian, dan cara kamu membela dia." Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Dania. Keras, jelas. Membuat kepalanya menoleh ke kanan, dan ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada lagi sendok yang bergerak, tak ada lagi suara napas. Semua diam, Dania tak menoleh ke Akbar. Ia tetap diam di tempat, memegangi pipinya yang kini terasa panas dan berdenyut. Matanya tak mengeluarkan air mata. Bukan karena tidak sakit, tapi karena luka itu sudah terlalu dalam untuk ditangisi. Anak mereka yang masih duduk di kursi kecil di ujung meja mulai menangis. Ketakutan melihat ayahnya mengangkat tangan pada ibunya. Dania bangkit. Perlahan. Mengambil napas panjang. Lalu menunduk sedikit. Menyapu tatapan dari seluruh keluarga yang masih terdiam. "Terima kasih atas makan malamnya," ucapnya tenang. "Tapi kalian bisa lanjut tanpa saya." Ia berjalan melewati Akbar tanpa menatapnya. Tubuhnya tegak meskipun hatinya hancur. Ketika kakinya sampai di anak tangga menuju kamar di lantai atas, ia berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, "Mulai malam ini, aku bukan lagi wanita yang akan bertahan demi harga diri pria yang tidak tahu malu." Setelah itu, hanya suara langkahnya yang terdengar.
pelan, namun pasti. Malam itu, Dania duduk di tepi ranjang dengan pipi masih memerah. Di tangannya ia memegang foto keluarga yang dulu pernah ia banggakan. Gambar dirinya, Akbar, dan kedua anak mereka yang masih kecil. Semuanya tersenyum. Palsu. Ia menggenggam bingkai itu, lalu meletakkannya di lantai. Perlahan. Ia tidak ingin merusaknya. Tapi ia ingin semua kenangan itu berhenti di malam ini. Di malam saat suaminya menamparnya. Demi wanita lain. Tangis yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah. Ia menggigit bibir agar suara isaknya tidak terdengar oleh anak-anak, tapi air matanya tak mau berhenti. Ia menangisi bukan hanya rasa sakit di pipinya, tapi juga semua harga diri yang sudah diinjak-injak begitu saja. Di meja rias, telepon genggamnya menyala. Pesan dari Akbar masuk. "Maaf, kamu keterlaluan. Jangan buat malu di depan keluarga." Dan ia tertawa pahit. Tangannya gemetar, tapi matanya kini tajam. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Kemudian ia berdiri. Menatap dirinya sendiri di cermin. Wajah yang masih cantik, meski mata sembab. Pipi yang masih berbekas merah. "Mulai besok, kamu bukan lagi Dania yang sama," bisiknya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dania benar-benar tahu. Siapa yang harus ia selamatkan lebih dulu? Dirinya sendiri. Pagi itu matahari bersinar terik, tapi tidak mampu menghangatkan dingin yang menjalar di dalam rumah. Suasana terasa kaku, sepi, mencekam. Bahkan suara jam dinding pun terdengar nyaring, menyisakan jejak waktu yang terasa lambat. Dania turun dari kamar dengan langkah pasti. Rambutnya diikat rapi. Matanya bengkak, tapi penuh ketegasan. Di tangannya ada koper besar, dan di belakangnya, satu koper kecil menyusul. Ditarik oleh anak laki-lakinya yang masih berusia sekolah dasar. Adiknya digendong oleh pengasuh, masih setengah mengantuk. Dania berdiri di tengah ruang tamu, di depan pintu. Menunggu. Tak lama, suara langkah berat terdengar dari luar. Akbar masuk tanpa bicara. Wajahnya datar, seperti tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Ia menutup pintu, menaruh kunci mobil di atas meja, dan menghela napas panjang, berusaha mencairkan suasana yang beku. "Kamu belum tenang ya?" tanyanya. Datar. "Aku tahu kamu marah, tapi semua orang marah kemarin dan bukan cuman kamu." Dania tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan kosong, lalu menunduk sebentar, mengambil amplop besar dari meja dan menyerahkannya ke Akbar. "Ini, surat dari pengacara. Aku mau kamu keluar dari rumah ini hari ini juga. Kopermu sudah aku kemas. Jangan sentuh anak-anak. Jangan dekat-dekat mereka lagi. Dan mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa di rumah ini." Akbar tertegun. Matanya menyipit, membaca amplop itu tanpa membukanya. "Apa ini maksudnya? Kamu gila ya? Ini rumah kita. Kita bangun bareng-bareng. Aku yang bayar cicilannya. Kamu pikir kamu bisa usir aku begitu saja?" Dania tersenyum. "Tenang. Kamu pikir aku masih perempuan yang akan menangis dan memohon supaya kamu tetap tinggal setelah kamu tampar aku? Demi perempuan yang bahkan tidak kamu kenalkan secara pantas? Dania, jangan lebay." "Lebay?" Dania mendekat. Nafasnya tercekat, tapi suaranya tak goyah. "Kamu tampar aku di depan orang tuamu, di depan anak-anak kita, dan kamu sebut aku lebay?" Akbar menarik napas kasar, lalu duduk di sofa dengan geram. "Aku emosi. Kamu hina dia di depan keluarga besar. Kamu mempermalukanku. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri," potong Dania. "Dan aku tidak akan diam melihat anak-anakku tumbuh besar dengan figur ayah yang tidak tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Anak-anak tetap butuh aku," balas Akbar cepat. "Kamu nggak bisa larang aku ketemu mereka. Aku tetap ayah mereka." Dania mendekat. Matanya menatap lurus ke mata Akbar, tanpa berkedip. "Kamu sudah kehilangan hak itu sejak tanganmu naik ke wajahku. Sejak anak kita menangis, menyaksikan ibunya ditampar oleh orang yang seharusnya melindungi. Sejak kamu pilih perempuan lain di atas keluargamu sendiri." Kata-kata itu menusuk. Akbar terdiam. Matanya bergetar,
Tapi mulutnya tak bisa bicara lagi. Dalam diam ia menunduk, entah menyesal atau hanya kehilangan kata-kata. "Ambil koper kamu," ujar Dania pelan. "Keluar dari rumah ini. Kalau kamu butuh pengacara, silakan. Tapi urus semuanya di luar rumah ini. Aku akan pastikan kamu tidak bisa lagi menyakiti kami." Akbar berdiri perlahan. Tangannya mengepal, tapi tidak melakukan apa-apa. Ia menatap anak-anaknya yang berdiri di sudut ruang bersama pengasuh mereka. Si kecil memeluk boneka, memandang ayahnya dengan bingung. Si sulung hanya diam, tapi matanya merah, seperti menyimpan amarah kecil yang tumbuh dalam diam. "Papa sayang kalian," gumam Akbar dengan suara hampir tak terdengar. Dania menoleh cepat. "Cukup. Jangan bawa nama kasih sayang setelah semua yang kamu lakukan." Akbar tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan pelan mengambil koper yang sudah disiapkan Dania. Saat hendak membuka pintu, Dania berkata lagi, dingin namun tegas. "Jika kamu nekat kembali, aku tidak segan lapor polisi. Aku punya rekaman suara dari malam itu. Jangan pikir aku tidak siap." Akbar berhenti sejenak di ambang pintu, lalu akhirnya keluar, dan pintu ditutup di belakangnya. Pelan, namun pasti. Hari-hari setelah pengusiran itu berjalan lambat. Dania menghabiskan waktunya untuk menenangkan anak-anak, mengurus urusan hukum dengan bantuan pengacara, dan menata kembali rumah yang terasa terlalu besar tanpa kehadiran suami. Anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Justru ia merasa lega. Dania mulai membenahi ruang kerjanya di rumah. Rak buku ia susun ulang. Komputer ia nyalakan kembali. Ia duduk di depan layar kosong, menatapnya dengan tatapan kosong. Tapi jauh di dalam sana, pikirannya penuh rencana. Ia menulis satu kalimat pertama di halaman dokumen. Tidak semua luka harus dibiarkan mengering. Beberapa harus dibuka, dibersihkan, dan dirawat sampai sembuh, meski menyakitkan. Dania tahu, ini baru awal. Tapi langkah kecil ini akan mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dia bukan lagi Dania yang dulu, yang diam, yang pasrah, yang tunduk demi status istri. Hari ini, ia adalah Dania yang siap menuntut balik semua luka dengan kepala tegak. Langit sore terlihat sendu, seolah ikut menyelami perasaan Dania yang belum sepenuhnya utuh. Sudah beberapa hari berlalu sejak Akbar diusir dari rumah. Dania masih bangun setiap pagi dengan kepala berat, dan hati yang seolah tenggelam dalam kabut yang pekat. Tapi ia tetap berdiri, tetap bernapas, tetap bergerak. Karena ia tahu, diam hanya akan menyeretnya kembali ke luka yang lebih dalam. Di dapur, suara panci dan wajan sudah kembali bergema seperti dulu. Anak-anak mulai beradaptasi dengan suasana rumah yang berubah. Si sulung kini lebih banyak diam, tapi menunjukkan kedewasaan kecilnya dengan memeluk ibunya lebih sering dari biasanya. Adiknya, yang masih terlalu kecil untuk memahami semuanya, hanya ikut arus tanpa banyak bertanya. Namun Dania tahu, perubahan ini tidak akan selamanya mudah. Bekas luka yang tak terlihat justru seringkali menyiksa lebih kejam. Sore itu, setelah anak-anak tertidur siang, Dania duduk di ruang kerja dengan secangkir teh hangat. Matanya menatap layar laptop yang memuat halaman kosong, tapi pikirannya melayang jauh. Bukan pada tulisan, bukan pada urusan rumah, melainkan pada wanita itu, Arlina. Nama itu berputar di kepalanya seperti lagu yang menyebalkan. Ia tidak pernah benar-benar akrab dengan wanita itu, tapi tatapan mata, gaya bicara, dan cara duduknya saat di meja makan, semuanya terasa terlalu familiar. Ada perasaan yang mengganggu, seperti potongan puzzle yang hilang namun kini perlahan mulai ditemukan. Dania membuka folder lama berisi foto-foto digital di laptopnya. Ia mencari satu demi satu, membuka file demi file, hingga matanya berhenti pada satu gambar yang membuat tubuhnya membeku. Foto itu diambil saat reuni kecil di kampus beberapa tahun lalu. Di foto itu, Dania berdiri di antara dua sahabatnya, Wina di kiri dan Arlina di kanan. Matanya membelalak, dadanya sesak. Nama itu, Arlina,
bukan sekadar teman kantor. Dia adalah sahabat lama. Seseorang yang pernah duduk bersamanya, berbagi tawa, tangis, bahkan rahasia tentang lelaki-lelaki brengsek, yang dulu hanya mereka bahas dengan umpatan dan candaan. Seketika, Dania merasa mual. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Tangannya gemetar saat ia memperbesar foto itu. Benar, tak mungkin salah. Itu Arlina. Wanita yang kini menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya adalah seseorang yang pernah ia peluk sambil menangis saat patah hati. Seseorang yang dulu pernah berkata, "Kalau aku jadi kamu Dan, aku nggak bakal tahan disakitin. Kamu terlalu baik buat disia-siakan." Nyatanya, kamu yang menyakiti aku dari belakang. Dania tak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatan dari suami yang ia cintai, atau tikaman dari seorang sahabat yang ia percaya. Ia menutup laptopnya dengan cepat, lalu berdiri. Napasnya tersengal. Tangannya meremas sisi meja kerja. Ia berjalan ke kamar mandi dan memercikkan air ke wajahnya. Dingin, tajam, tapi tidak cukup untuk meredam panas yang kini membakar seluruh hatinya. Malamnya, Dania duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal. Rumah itu terasa kosong, meskipun lampu menyala di setiap sudut. Ia memutar ulang peristiwa yang terjadi sejak pernikahan mereka. Tatapan Akbar yang perlahan menjauh, alasan lembur yang tak masuk akal, dan perhatian yang makin hambar. Kini semuanya mulai masuk akal. Dan bukan hanya itu, Dania teringat sesuatu. Suatu malam Akbar pulang membawa jaket baru. Saat ditanya, ia bilang itu hadiah dari bosnya yang baru. Tapi saat itu Dania tak curiga. Ia percaya. Karena siapa sangka, hadiah itu mungkin datang dari orang yang ia kenal terlalu baik. Malam itu, Dania membuka laci meja kecil di ruang kerja. Di dalamnya tersimpan ponsel lama Akbar yang dulu sempat rusak. Ia pernah simpan tanpa tahu kenapa. Mungkin karena perasaan aneh yang sejak lama mengganggu. Tapi baru sekarang ia pahami. Ponsel itu mati. Ia sambungkan ke charger. Layar perlahan menyala. Kata sandi muncul. Dania berpikir sebentar. Mencoba tanggal ulang tahun anak pertama mereka, dan berhasil. Hatinya berdegup kencang. Ia membuka pesan-pesan lama. Tak banyak yang tersisa. Tapi satu percakapan muncul di antara nama-nama yang asing. Nama itu tertulis sebagai RL. Dania membukanya, isi pesannya. Menusuk. Kangen kamu. Aku nggak tahan kalau malam-malam kamu masih tidur sama istrimu. Sabar, sayang. Dia nggak curiga. Aku pelan-pelan aja. Aku pengen cepet-cepet kamu lepas dari dia. Tangannya lemas. Layar ponsel nyaris jatuh dari genggaman. Tapi ia tetap membaca. Dan pada satu pesan, hatinya benar-benar remuk. Aku iri sama Dania kadang. Dia punya hidup yang stabil, rumah bagus, anak-anak lucu. Tapi kamu milik aku sekarang. Iri? Stabil? Lalu kamu ambil semuanya dariku? Tangis Dania pecah, bukan tangis lemah. Tapi tangis karena terlalu sakit menahan kenyataan bahwa orang yang dulu memeluknya saat patah hati, kini tidur dengan suaminya. Keesokan, harinya Dania berdiri di depan cermin. Wajahnya masih sembab, tapi matanya tak lagi kosong. Ia menyisir rambutnya dengan pelan, lalu memakai kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan sepatu kerja yang dulu sudah lama ia simpan. Ia berdiri, tegak, lalu berbisik pada bayangan di cermin. Aku akan mulai dari nol. Tapi kali ini, aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menunggu keadilan datang. Aku akan cari. Aku akan bongkar. Dan aku akan balas satu persatu. Dania melangkah keluar, rumah membawa koper kerja dan satu rencana besar dalam hatinya. Pertarungan ini baru saja dimulai. Langkah kaki Dania terasa mantap saat menyusuri lorong kantor yang tak pernah lagi ia datangi sejak memutuskan fokus membesarkan anak-anak. Aroma ruangan masih sama, bau kopi pagi hari, bercampur dengan udara pendingin yang dinginnya menusuk kulit. Tapi suasananya jauh berbeda. Kali ini, ia bukan hanya datang untuk bekerja.
Ia datang untuk memulai permainan yang telah lama ditabuh orang lain. Dan kini, giliran dia menggenggam bidaknya. Hari itu adalah hari pertamanya kembali ke dunia kerja. Setelah sekian lama menanggalkan sepatu hak tinggi demi popok dan susu formula, Dania kembali duduk di kursi yang dahulu sering membuatnya lupa waktu. Namun kini, ia bukan lagi wanita yang sama. Dunia yang ia tinggalkan dulu, kini akan menjadi senjata untuk merebut kembali kendali hidupnya. Bu Dania, sapa seorang pria berkemeja biru laut yang terlihat sedikit gugup. Saya Raffi, dari tim kreatif. Saya diminta Pak Direktur untuk bantu Ibu adaptasi ulang. Senang sekali bisa kerja bareng Ibu. Dania tersenyum hangat. Terima kasih Raffi. Panggil saya Dania saja ya. Ia sengaja bersikap ramah. Ia tahu, rencana besar tak akan berjalan tanpa mengumpulkan potongan-potongan kecil terlebih dulu. Dan Raffi, anak muda polos dengan mata jujur dan tutur sopan, adalah pintu masuk pertama. Beberapa minggu ke depan berjalan begitu cepat. Dania belajar ulang semua sistem baru yang telah berubah, menyesuaikan diri dengan ritme kantor yang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah kemampuan alaminya dalam menganalisis manusia. Setiap ekspresi, bisikan, dan percakapan kecil tak luput dari perhatiannya. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang Akbar, tentang Arlina, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam jaringan pengkhianatan yang secara tak langsung mencabik-cabik harga dirinya. Ia tidak gegabah. Ia belajar dari luka. Jangan menyerang saat emosi menguasai, tapi tunggu sampai musuh merasa nyaman, lalu tikam tepat di titik lengahnya. Suatu malam, Dania duduk di meja kerja di kamarnya. Anak-anak sudah tertidur. Ia membuka laptopnya dan menelusuri berkas-berkas lama. Sebuah folder menarik perhatiannya. Folder itu bernama DIA Project. Awalnya ia kira itu dokumen biasa, tapi saat dibuka, isinya membuat matanya tak bisa berkedip. Catatan laporan keuangan perusahaan tempat Akbar bekerja. Ia tahu folder ini bukan sembarang berkas, karena di dalamnya ada tabel yang menampilkan alur dana yang masuk ke rekening pribadi atas nama RL. Dania merasakan aliran darahnya berhenti sejenak. Arlina, ia terus menelusuri. Tabel-tabel itu menampilkan nominal yang besar, tersembunyi di balik berbagai transaksi kecil yang tampaknya wajar. Tapi siapapun yang paham keuangan, tahu bahwa ini manipulasi. Akbar, bersama Arlina, telah melakukan penyelewengan dana perusahaan. Dania sadar, ini bukan hanya tentang perzinahan. Ini soal kejahatan yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan kebebasan. Sebuah senyum muncul di wajah Dania. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya tahu ia memegang kunci. Hari-hari berikutnya, Dania semakin dekat dengan rekan-rekan kerja yang dulunya pernah mengidolakan pernikahannya dengan Akbar. Beberapa bahkan belum tahu tentang perceraiannya. Ia hanya berkata, "Kami sedang menjalani hidup masing-masing." Satu hari saat makan siang, Raffi bercerita tentang bagaimana Arlina bisa masuk ke divisi strategis meski kemampuannya biasa-biasa saja. Ada yang bilang karena dia dekat sama salah satu pejabat lama, gumam Raffi sambil menyuap nasi. Tapi anehnya, setelah suaminya Bu Dania dapat promosi dulu itu, si Arlina langsung masuk lingkaran utama. Nggak tahu juga sih, gosipnya banyak. Dania hanya mengangguk pelan, pura-pura tak tertarik. Padahal dalam hatinya, satu demi satu teka-teki mulai menyatu. Malam itu, Dania menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat lebih tajam. Sorot matanya tak lagi lembut seperti dulu. Ia tahu, dirinya sedang berubah, dan ia tidak takut. Ia membuka ponsel, lalu menuliskan sesuatu di catatan digitalnya. Langkah pertama, kumpulkan bukti transfer. Langkah kedua, cari tahu siapa yang tahu tentang hubungan mereka. Langkah ketiga, pastikan semua jejak mengarah ke mereka, bukan aku. Langkah keempat, jatuhkan mereka di saat semua orang menatap. Ia menyimpan catatan itu di folder tersembunyi, lalu menutup ponselnya. Di tempat lain, Akbar dan Arlina tengah menikmati makan malam di sebuah restoran mewah. Arlina menggenggam tangan Akbar sambil tersenyum manja. "Kamu yakin dia nggak curiga
Soal semua ini, bisik Arlina Akbar tertawa kecil. Dania, dia cuma ibu rumah tangga. Dia nggak akan ngerti alur uang perusahaan. Lagian, dia udah buang aku dari hidupnya. Santai aja. Arlina ikut tertawa, tak sadar bahwa wanita yang mereka remehkan kini sedang menulis babak kehancuran mereka. Perlahan, diam-diam. Tapi pasti, Dania berdiri di balkon kamarnya. Angin malam menyapu rambutnya yang tergerai. Di bawah sana, kota masih sibuk dengan rutinitasnya. Tapi di dalam dirinya, badai telah terbentuk. Dania bukan lagi perempuan yang menangis karena ditampar di depan keluarga. Kini, ia adalah badai yang sedang tenang sebelum menerjang. Karena kali ini, balas dendamnya bukan sekadar membalas sakit hati. Ini tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang menunjukkan bahwa tak ada yang boleh meremehkan seorang perempuan yang disakiti. Pagi itu hujan turun deras, seolah langit sendiri tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Dania berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dengan blazer hitam yang menciptakan kesan formal dan tegas. Tak ada lagi lipstik merah mencolok atau riasan mencolok seperti dulu. Kini, senjatanya bukan kecantikan, tapi kecerdasan dan keberanian. Ia telah menyusun semua langkahnya selama berminggu-minggu. Setiap detail dipelajari, setiap risiko dihitung, dan setiap kemungkinan diantisipasi. Ia bukan hanya bersiap untuk melawan pengkhianatan cinta, tapi juga menyentuh akar busuk yang tertanam di tempat kerja yang selama ini jadi panggung kebohongan. Hari itu, Dania membawa dokumen yang telah ia susun rapi. Bukti transfer dana ilegal, tangkapan layar percakapan email tersembunyi antara Akbar dan Arlina, serta laporan analisis keuangan yang menunjukkan manipulasi laporan pajak. Ia tidak menyerahkan semuanya ke atasan. Tidak. Itu terlalu cepat. Ia ingin menghancurkan mereka di depan publik, di saat tak ada lagi ruang untuk berkelit. Saat jam istirahat, ia menghampiri seseorang yang selama ini menjaga jarak. Rani, kepala, bagian legal yang dikenal tajam, dingin, dan tak suka basa-basi. Wanita itu hanya menatap sekilas saat Dania duduk di sebelahnya. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Tapi saya harap ini tetap jadi rahasia sampai waktunya tepat, ucap Dania pelan. Rani mengerutkan alis. Kalau ini soal hukum, kau bicara dengan orang yang tepat. Tapi aku tidak main-main. Kalau ini fitnah, aku yang pertama menjatuhkanmu. Dania menyodorkan flash disk, dan Rani membukanya dengan laptop pribadinya. Tak butuh waktu lama sampai wajah wanita itu berubah. Dari skeptis menjadi serius. Matanya menyipit, jemarinya berhenti di atas touchpad, dan bibirnya mengucap satu kalimat pendek yang penuh makna. Ini bisa menjatuhkan karier siapapun. Dania mengangguk. Aku tidak peduli lagi dengan karier siapapun. Aku hanya ingin keadilan untukku, untuk anak-anakku, dan untuk semua yang mereka injak seenaknya. Rani menatap Dania cukup lama, lalu menutup laptopnya. Berikan aku waktu. Aku akan pastikan ini diproses dengan cara yang membuat mereka tak bisa lari. Di rumah Dania duduk di ruang tamu sambil memandangi foto lamanya bersama Akbar. Wajah mereka berdua tampak bahagia, seolah hidup saat itu hanya tentang senyum dan pelukan. Tapi di balik senyuman itu, ternyata ada rahasia yang menjijikkan. Ia masih ingat malam saat Akbar pulang dengan aroma parfum asing menempel di bajunya. Saat ditanya, lelaki itu berkata dengan enteng, "Teman kantor, cuma numpang bonceng." Dania ingin mempercayainya. Tapi hati seorang istri tak pernah bisa dibohongi selamanya. Kini, setiap kebohongan itu seperti serpihan kaca yang tertancap satu-satu di hatinya. Dan yang paling menyakitkan adalah, wanita yang mengkhianatinya bukan orang asing, tapi sahabat yang dulu pernah ia peluk sambil menangis, yang pernah ia beri tumpangan saat diusir dari rumah, yang pernah ia sebut saudara tanpa darah. Sore hari, Rani menghubungi Dania melalui pesan singkat. Aku sudah susun laporan. Akan diajukan di rapat evaluasi keuangan lusa. Hadir, dan bersiaplah melihat mereka remuk. Dania hanya membalas dengan satu kata. Siap. Hari rapat pun tiba. Semua petinggi kantor hadir. Termasuk Akbar, yang kini terlihat lebih percaya diri dari sebelumnya.
Di sampingnya duduk Arlina, tersenyum kecil sambil membolak-balik catatan. Rapat berlangsung formal di awal. Presentasi laporan berjalan lancar sampai akhirnya Rani berdiri dan berkata, "Saya ingin menyampaikan hasil audit internal mendalam yang baru kami temukan. Mohon semua perhatian. Tayangan di layar berubah. Semua mata kini tertuju pada angka-angka. Transaksi mencurigakan, dana yang mengalir ke rekening pribadi, email yang tak seharusnya dikirim dari alamat perusahaan, dan kemudian foto-foto tangkapan, layar dari pesan antara Akbar dan Arlina, yang membicarakan bagaimana cara menyembunyikan aliran uang." Wajah Akbar langsung pucat. Arlina menahan napas, matanya melebar, dan tubuhnya gemetar. Semua orang di ruangan itu menatap ke arah mereka. Seorang direksi bersuara, "Ini sangat serius. Kami harus laporkan ini ke pihak berwajib. Dan untuk sementara, Anda berdua dibebas tugaskan sampai penyelidikan selesai." Akbar mencoba berdiri, namun suaranya bergetar. "Ini pasti salah paham. Saya bisa jelaskan. Namun tak ada yang mendengarkan. Semua sudah tahu. Ini bukan salah paham. Ini adalah penipuan." Dania duduk di sudut ruangan tanpa senyum, tanpa sorak kemenangan. Ia hanya menatap dua wajah yang dulu begitu ia percayai, kini terjerembab oleh keserakahan mereka sendiri. Saat semua orang keluar ruangan, Dania berdiri, menghampiri mereka perlahan. Akbar menatapnya penuh amarah dan malu. "Ini kerjaan kamu?" desisnya. Dania hanya menatap lurus, tajam, namun tenang. "Kamu pikir aku akan terus diam setelah ditampar di depan semua orang? Ini baru permulaan, Akbar. Aku belum selesai." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Akbar dan Arlina dalam kepanikan, dalam ketakutan, dan dalam kehancuran yang perlahan mulai menelan keduanya. Karena untuk sekali ini dalam hidupnya, Dania bukan lagi korban. Ia adalah pengadil dari rasa sakit yang tak pernah mereka minta maafkan. Hujan belum juga berhenti sejak hari pengungkapan itu. Langit seolah menumpahkan amarahnya ke bumi, seperti menyuarakan semua kekecewaan dan rasa malu yang selama ini dipendam. Dania duduk sendirian di ruang kerjanya. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana, dunia tetap berjalan. Seolah tidak peduli bahwa seorang perempuan baru saja menjungkir balikkan hidup dua orang pengkhianat. Tapi yang tak dilihat dunia adalah bahwa balas dendam, meski memuaskan, tidak selalu membawa ketenangan. Ia menghela napas panjang. Di tangannya, surat panggilan dari pihak berwenang. Kasus Akbar dan Arlina akan segera dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti yang ia kumpulkan telah melewati tahap verifikasi. Jika berjalan lancar, keduanya bisa dijerat dengan pasal berat. Tapi Dania tak lagi merasa penuh semangat seperti sebelumnya. Ada kekosongan yang aneh, seakan kemenangan itu tidak benar-benar menyembuhkan luka. Sementara itu, Akbar tak tinggal diam. Dikeluarkan dari perusahaan, kehilangan kepercayaan publik, dan terancam pidana membuat lelaki itu berubah menjadi seseorang yang tak lagi punya kendali atas emosi. Ia menghubungi Dania berkali-kali, mengirim pesan, menelepon, bahkan berdiri di depan rumah sambil berteriak, "Aku tahu kamu ada di dalam, Dania. Keluar! Jangan kira kamu menang." Tapi rumah itu kini milik Dania sepenuhnya. Ia sudah memblokir semua akses Akbar, dari kartu sampai rekening. Ia tak ingin lelaki itu menyentuh sedikit pun kenyamanan yang dulu dibangun dari pengkhianatan. Namun malam itu berbeda. Akbar datang dengan sesuatu yang tidak Dania duga. Ia melemparkan satu amplop coklat ke dalam halaman. Satpam rumah hendak mengusirnya, tapi Dania menyuruh membiarkan. Setelah Akbar pergi, Dania membuka amplop itu di dalam kamar. Isinya adalah foto dirinya, bersama anak-anak, di depan sekolah, di taman, bahkan saat sedang sendiri di kafe minggu lalu. Ada juga satu potongan kertas bertuliskan tangan. "Kau pikir aku hanya diam? Aku tahu di mana kamu dan anak-anak bersembunyi. Jangan lupa, mereka juga darahku." Dania terpaku. Tangannya gemetar. Ia memeluk foto-foto itu, bukan karena rindu, tapi karena takut. Bukan pada Akbar, tapi pada kemampuannya berubah menjadi orang asing yang menyeramkan. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin kuat.
Media mulai mencium kasus yang melibatkan nama perusahaan besar. Arlina yang tadinya masih mencoba menampakkan wajah manis, kini mulai panik. Ia menghubungi Dania secara diam-diam. "Dania, kita bisa bicara? Aku tahu kamu marah, tapi ini sudah kelewatan. Aku bisa bantu lunakkan laporan ke polisi. Asal kamu tarik kembali dokumen itu." Dania menatap layar ponsel dengan dingin. "Arlina, kamu pikir ini cuma soal uang? Kamu merusak keluargaku, mengkhianati persahabatan kita, dan kamu masih merasa ini cuma perkara administrasi?" "Dania, aku minta maaf. Tidak ada maaf. Kamu bahkan tidak pantas menyebut namaku. Hati-hati, Arlina. Aku belum memainkan semua kartuku." Sambungan langsung diputus. Di tengah badai itu, Dania memutuskan mengambil waktu untuk menjauh sejenak. Ia mengajak kedua anaknya ke sebuah villa kecil di pinggir kota, tempat yang sunyi, jauh dari sorotan, dan lebih dekat dengan suara burung daripada suara dunia yang bising. Di malam yang tenang, putri bungsunya bertanya pelan, "Mama, Papa jahat ya?" Dania memejamkan mata sesaat. Hatinya tercekat. "Papa sedang tersesat, Nak. Tapi kita di sini. Kita saling punya. Itu yang paling penting." Anak itu mengangguk, lalu bersandar di bahunya. Dania mengelus rambutnya perlahan. Dalam hatinya, ia sadar bahwa dendam memang membakar, tapi yang ia butuhkan kini bukan api melainkan arah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan? Apa akhir dari semua ini? Beberapa hari kemudian, pengacara Dania menghubunginya. Ada yang aneh. Seseorang mencoba menyuap tim penyidik agar dokumen itu tidak masuk pengadilan. "Siapa?" "Kami curiga dari pihak Arlina. Tapi lebih parahnya, lagi ada pengalihan dokumen. Sebagian datamu telah bocor. Kalau ini sampai disebar, reputasimu juga bisa ikut tercoreng." Dania terpaku. "Jadi, mereka ingin aku hancur bersama mereka?" Satu-satunya cara mencegah itu adalah menghadapi semuanya di ruang sidang. Buka semua fakta. Jangan biarkan mereka punya celah. Dania duduk lama setelah telepon ditutup. Air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah kebebasan benar-benar bisa ia miliki jika ia harus terus bertarung begini? Namun di malam itu juga, Dania menemukan sesuatu di dalam laci kerjanya. Sebuah kotak kecil berisi gelang tua, hadiah dari Arlina, dulu sebelum mereka menikah. Di dalamnya, ada secarik kertas kecil yang entah kenapa belum pernah ia baca sebelumnya. "Sahabat itu tempat paling aman. Kalau suatu hari aku mengkhianatimu, tolong ingat aku pernah mencintaimu seperti keluarga." Dania menangis. Tangis yang dalam, bukan karena luka, tapi karena kenangan yang dulu hangat, kini membeku dan berubah menjadi puing-puing yang menusuk batin. Pagi itu, langit tidak gelap. Bahkan matahari bersinar cukup hangat. Tapi suasana di hati Dania jauh dari terang. Ia duduk di kursi belakang mobil pengacara pribadinya. Mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna gelap. Riasan tipis menutupi matanya yang semalam nyaris tak tertidur. Namun sorot tajam di matanya tak bisa disembunyikan. "Siap?" tanya pengacaranya. Dania mengangguk pelan. "Sudah terlalu lama aku diam. Hari ini mereka akan tahu rasanya kehilangan, seperti yang pernah mereka beri padaku." Gedung pengadilan tampak angkuh, dingin, namun menjadi saksi dari banyak kenyataan yang tak pernah dikatakan di luar sana. Di dalam ruang sidang, Akbar dan Arlina duduk berdampingan. Keduanya tampak resah. Arlina terus memutar cincin di jarinya, sementara Akbar menggenggam erat tangannya, seperti hendak menahan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Dania melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padanya. Termasuk mata Akbar. Mata yang dulu penuh kekaguman, kini berisi dendam dan ketakutan, yang bercampur jadi satu. Pengacara Dania menyerahkan dokumen-dokumen awal, bukti percakapan, rekaman, bahkan rekam jejak digital transaksi perusahaan yang dipalsukan untuk menyembunyikan pembiayaan pribadi Akbar terhadap Arlina.
Saksi pertama. Panggil hakim dengan suara berat. Satu persatu mereka naik ke kursi. Kesaksian. Mantan karyawan, rekan bisnis, bahkan sahabat lama yang dulu menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga Dania. Mereka memberikan keterangan bukan untuk memuaskan dendam, tapi untuk menegakkan kebenaran. Dan akhirnya, Arlina pun dipanggil ke depan. Wanita itu melangkah dengan langkah kecil. Wajahnya kini tanpa topeng. Sorot matanya tak lagi sempat dibuat penuh percaya diri. Ia duduk, menghela napas, dan saat pertanyaan-pertanyaan mulai dilontarkan, suara itu pecah. Aku tidak pernah berniat menghancurkan keluarga Dania. Tapi, aku mencintai Akbar. Sudah sejak lama. Sejak sebelum dia menikah. Ruangan seketika sunyi. Dania mengangkat wajahnya, menatap lurus ke wanita yang pernah ia sebut sahabat. Jadi kau mendekatiku hanya untuk bisa dekat dengan suamiku? Arlina menggigit bibirnya. Menunduk. Awalnya tidak. Tapi, ketika tahu kalian punya masalah, aku merasa punya kesempatan. Dan dia datang padaku. Aku tidak memaksanya. Akbar sendiri yang datang. Lalu, kenapa pura-pura menjadi sahabatku? Kenapa berpura-pura peduli pada anak-anakku? Tangisan Arlina pecah. Karena aku tahu aku salah. Tapi waktu itu, aku hanya ingin merasa dimenangkan. Dania berdiri. Tangannya gemetar. Tapi suaranya jelas. Kau menang, Arlina. Tapi hanya sementara. Kau pernah kuberi tempat dalam hidupku, bahkan kupanggil keluarga. Dan ini yang kau beri. Pengkhianatan paling busuk yang pernah kurasakan. Hakim segera mengetuk palu, meminta ketenangan. Tapi ruangan itu tak bisa lagi menahan emosi yang telah lama dibendung. Giliran Akbar. Lelaki itu duduk dengan kepala tegak, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda rapuh. Pengacara Dania memberikan bukti-bukti lain. Percakapan yang menunjukkan bahwa Akbar bukan hanya berselingkuh, tapi juga telah memanipulasi dana perusahaan demi menutupi gaya hidup Arlina. Ketika hakim bertanya, apakah saudara Akbar mengakui kesalahan ini? Lelaki itu menjawab dengan suara bergetar. Aku mencintai Arlina, dan aku menyesal pada Dania. Tapi aku bukan kriminal. Aku hanya laki-laki yang lelah, yang tak lagi dihargai di rumah sendiri. Dania berdiri, matanya berkaca. Kau merasa tidak dihargai? Setelah aku membesarkan anak-anak kita, menopang usahamu, menutupi aibmu dari orang tuaku, dan tetap diam saat kau menamparku di depan keluargamu hanya demi wanita yang duduk di sebelahmu sekarang? Suasana sidang kembali tegang. Tapi Dania tidak berhenti. Kau kehilangan harga dirimu sendiri, Akbar. Bukan aku yang mengambilnya. Sidang hari itu berlangsung lama. Dania tidak menangis. Tidak lagi. Ia telah membakar semua rasa lemah itu. Tapi di akhir sidang, saat pengacara Arlina meminta kebijaksanaan dari pengadilan untuk menghindari hukuman berat, Dania meminta izin bicara sekali lagi. Ia berdiri di tengah ruangan. Saya bukan wanita sempurna, tapi saya pernah mencintai mereka berdua sebagai suami dan sahabat. Yang saya tidak terima adalah cara mereka memperlakukan kepercayaan. Itu adalah hal paling suci yang tidak boleh disia-siakan. Saya tidak minta mereka dihukum setimpal. Saya hanya ingin mereka tahu, dari semua hal yang bisa dihancurkan, yang paling menyakitkan adalah menghancurkan jiwa seseorang. Ruangan terdiam. Bahkan hakim pun tertunduk sesaat. Malam itu, Dania kembali ke rumah dengan pelan. Ia melepaskan sepatunya, membuka jilbabnya, lalu memandang wajahnya sendiri di cermin. Matanya sembab, tapi sorotnya penuh kekuatan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di persidangan berikutnya. Tapi satu hal pasti, dia sudah berdiri di atas kebenarannya sendiri. Dan di dunia yang seringkali memihak kekuatan, hari ini, satu perempuan telah menunjukkan bahwa harga diri tak pernah bisa dibeli, ditukar, atau diinjak sesuka hati. Sudah beberapa hari sejak sidang itu berlangsung, namun gema kata-kata yang diucapkan Dania masih bergema di mana-mana. Klip video pendek dari persidangan menyebar di media sosial.
Potongan ketika Dania mengatakan, dari semua hal yang bisa dihancurkan, yang paling menyakitkan adalah menghancurkan jiwa seseorang, menjadi pembahasan hangat di banyak tempat. Tak sedikit yang memberikan dukungan, bahkan dari orang-orang yang tak mengenalnya. Namun Dania tidak peduli pada ketenaran. Yang ia pedulikan adalah satu hal, memastikan dirinya dan anak-anak tidak hidup lagi di bawah bayang-bayang kebohongan. Hari itu, ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana namun nyaman, jauh dari rumah mewah yang dulu penuh kepalsuan. Ia menatap halaman kecil yang dipenuhi rumput hijau dan pohon Kamboja yang baru saja mulai berbunga. Tempat baru, napas baru, gumamnya, pelan, sambil menggenggam tangan Vina, putri sulungnya. Vina menatap ibunya dengan wajah penasaran. Ibu, kenapa kita pindah ke sini? Dania berjongkok, menatap mata anak gadisnya yang mulai beranjak remaja itu. Karena kadang, Nak, kita harus pergi dari tempat yang dulu membunuh kebahagiaan kita, supaya kita bisa belajar tertawa lagi. Vina mengangguk pelan. Di wajahnya mulai terlihat pemahaman bahwa ibunya bukan lagi perempuan yang akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Dania mulai bekerja di sebuah perusahaan kreatif yang menangani pemasaran digital, bukan karena gaji besar atau jabatan tinggi, tapi karena ia ingin kembali menjadi dirinya sendiri. Perempuan yang berdiri karena kemampuannya, bukan bayang-bayang suami atau nama keluarga. Hari-harinya kini dipenuhi kegiatan produktif. Mengantar anak-anak ke sekolah, menyusun strategi promosi, menulis konten, dan menghadiri rapat-rapat dengan kepala tegak. Ia mulai dikenal sebagai perempuan tangguh. Tak hanya karena kisahnya yang viral, tapi karena kerja kerasnya yang nyata. Namun di balik semua itu, ia tahu, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Setiap malam, ketika anak-anak sudah terlelap, Dania duduk sendiri di balkon rumah mungilnya, menatap bintang, dan mengingat bagaimana hidupnya dulu hancur dalam sekejap, karena dua orang yang ia percayai sepenuh hati. Namun, ia tidak lagi menangis, ia hanya mengingat. Sebagai pengingat bahwa cinta tanpa kejujuran adalah racun. Dan kesetiaan tanpa penghargaan adalah belenggu. Suatu sore, ponselnya berdering. Nama di layar membuat napasnya tertahan. Raina. Dania terdiam beberapa detik sebelum mengangkat. Halo, Dan. Ini aku. Raina. Suara di seberang terdengar berat. Maaf kalau tiba-tiba menghubungi. Tapi aku pikir, kamu perlu tahu sesuatu. Dania menarik napas panjang. Nama itu membawa banyak kenangan. Raina adalah teman satu sekolahnya, dulu, yang kini bekerja di media lokal. Aku tahu soal sidangmu. Aku juga tahu banyak hal yang nggak disebutkan di pengadilan, terutama soal Arlina dan masa lalunya. Sama kamu. Dania diam. Raina melanjutkan. Kau tahu nggak, dia pernah menyebarkan gosip ke banyak teman kita dulu. Katanya kamu menikah karena kamu perempuan lemah yang cuma numpang hidup. Dania menahan nafas. Perlahan, potongan-potongan masa lalu mulai menyatu dalam pikirannya. Beberapa kali dulu ia menerima pesan-pesan aneh, tatapan sinis dari teman-teman lama, bahkan fitnah yang membuatnya menjauh dari banyak lingkungan. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Karena dulu aku pikir itu cuma gosip biasa. Tapi setelah melihat keberanianmu di persidangan, aku sadar, kamu butuh tahu siapa yang benar-benar berdiri di belakangmu, dan siapa yang menikahmu dari belakang. Dania memejamkan mata. Rasa pedih itu datang lagi, tapi kali ini, ia tidak larut. Ia tersenyum tipis. Terima kasih sudah jujur, Rain. Tapi aku nggak butuh balas dendam lagi. Aku hanya ingin hidupku tenang. Kalau kamu berubah pikiran, aku punya semua rekamannya. Percakapan Arlina. Bahkan video pengakuan lama dia waktu kuliah. Aku simpan semua. Setelah percakapan itu berakhir, Dania menatap layar ponselnya dalam-dalam. Dulu, dia mungkin akan langsung menggunakan semua itu untuk menyerang balik. Tapi kini, apa gunanya? Kemenangan terbesar bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kau tetap berdiri, bahkan ketika seluruh dunia menertawakanmu.
Namun dunia tidak selamanya diam. Keesokan harinya, media gosip lokal merilis artikel panjang tentang persidangan, Dania dan skandal perselingkuhan yang terjadi. Banyak dari mereka menyorot sisi inspiratif Dania, menjadikannya sebagai wajah perjuangan perempuan melawan pengkhianatan. Tapi ada juga yang mulai menggali masa lalu Arlina. Dan tak butuh waktu lama sampai video lama yang dimiliki Raina tersebar luas. Di dalamnya, terlihat Arlina yang masih muda, tertawa sambil membicarakan betapa mudahnya mengambil apa yang bukan miliknya selama ia tahu kelemahan lawannya. Video itu jadi viral. Komentar-komentar tajam memenuhi akun media sosial Arlina. Banyak yang mencemooh, mengecam, bahkan mengungkap fakta-fakta lain yang selama ini tersembunyi. Akbar pun tak luput. Perusahaan tempatnya bekerja mulai terkena imbas. Sponsor-sponsor menarik diri. Reputasi keluarga Akbar yang dulu begitu dijaga, mulai runtuh satu persatu. Namun Dania tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menonton dari kejauhan. Diam, tidak tertawa, tidak bersorak. Karena ia tahu, hidup akan membalas lebih jujur dari manusia manapun. Di ruang makan kecil rumah barunya, Dania duduk bersama anak-anaknya. Mereka makan sederhana, nasi hangat, sup ayam, dan kerupuk. Namun suasana meja itu hangat, penuh tawa. Tak ada ketegangan, tak ada sandiwara. "Bu," ujar Vina sambil menggigit kerupuk. "Ibu tahu nggak? Aku bangga banget jadi anak ibu." Dania menoleh, matanya berkaca. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena tahu. Semua perjuangan, semua rasa sakit, tidak sia-sia. Pagi itu, Dania duduk di depan cermin. Rambutnya digerai, wajahnya polos tanpa riasan. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya, ketegasan yang tak bisa dibeli oleh waktu atau kekayaan. Ia bukan lagi perempuan yang dibentuk oleh status istri seseorang. Ia adalah dirinya sendiri. Beberapa hari setelah video lama Arlina menyebar, dunia mulai berbalik. Di media sosial, nama Dania naik sebagai simbol kekuatan perempuan yang ditindas tapi tidak menyerah. Banyak lembaga perempuan, komunitas, bahkan jurnalis independen mulai menyorot kisahnya. Salah satu media menulis, "Dania bukan hanya bercerita, dia membalik luka menjadi pelajaran, dan dari sana tumbuh keberanian." Tak lama kemudian, Dania mendapat undangan sebagai pembicara dalam sebuah forum perempuan di kota sebelah. Tema yang ditawarkan sangat pas, menghadapi pengkhianatan, menumbuhkan diri. Awalnya ia ragu. Bukan karena takut tampil di depan orang banyak, tapi karena selama ini ia hanya ingin hidup tenang. Menjadi pembicara berarti menghidupkan lagi luka yang telah ia benam dalam. Namun Vina, putrinya, memberi jawaban yang tak pernah ia duga. "Kalau ibu cerita, mungkin ada orang di luar sana yang bisa selamat. Sama seperti ibu nyelamatin kita waktu itu." Kata-kata sederhana itu menghantam keras. Malam itu, Dania tidak tidur. Ia menulis. Bukan naskah pidato, bukan narasi panjang, tapi potongan-potongan perasaan yang dulu terpendam. Ia menulis tentang bagaimana rasanya ditampar oleh orang yang dicintai, bukan karena kesalahan, tapi karena ia dianggap penghalang. Ia menulis tentang rasa sunyi di tengah pesta keluarga, tentang mata yang menilai tapi tak pernah melihat, tentang pelukan kosong dari orang yang mengaku mencintai, dan bagaimana semuanya pecah dalam satu kejadian, tamparan di hadapan orang-orang yang seharusnya membelanya, dan ia menulis tentang saat pertama kali memutuskan untuk melawan. Hari forum itu tiba. Dania berdiri di atas panggung kecil, mengenakan baju putih polos dan celana panjang krem. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada makeup tebal. Tapi sorot matanya menyala. Ruang itu dipenuhi perempuan dari berbagai latar belakang. Beberapa membawa anak, sebagian duduk sendiri, dan lainnya memegang catatan kecil di pangkuan mereka. Dania membuka mulut dengan suara tenang, namun tegas. "Aku tidak akan berdiri di sini kalau bukan karena tamparan itu," katanya, membuat ruangan langsung sunyi. Tapi bukan tamparannya yang membentukku, melainkan keputusan untuk bangkit saat semua orang berharap aku tumbang. Ia tak membaca teks. Ia bicara dari hati, tentang kehancuran,
tentang ketakutan, tentang cinta yang membutakan, tapi juga tentang cahaya yang muncul ketika ia memutuskan tidak lagi menggantungkan hidupnya pada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Tangis tertahan terdengar di sudut ruangan. Seorang perempuan di bangku depan menggenggam dadanya, menahan emosi. Seorang lainnya mencatat cepat. Seseorang berdiri perlahan dan bertepuk tangan. Lalu ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Bukan karena Dania hebat, tapi karena setiap perempuan di ruangan itu melihat dirinya sendiri dalam cerita itu. Beberapa hari setelah acara itu, Dania menerima banyak pesan. Ada yang berterima kasih, ada yang meminta nasihat, bahkan ada yang sekadar ingin bercerita. Dania tak menanggapi semua, tapi ia membaca semuanya. Ia tahu, kisahnya bukan miliknya sendiri lagi. Ia telah menjadi bagian dari suara banyak hati yang terluka, dan itu tidak lagi menakutkan, justru membebaskan. Namun di tengah semua itu, sebuah kabar datang dari jalur tak terduga. Ibunda Akbar datang ke rumah Dania. Dania kaget ketika melihat sosok perempuan tua itu berdiri di depan pagar. Wajahnya tampak jauh lebih tua, sorot matanya lelah. Dania keluar, menatap dengan tenang. "Boleh saya bicara sebentar?" ucap perempuan itu, suaranya pelan. Dania tidak menjawab. Ia hanya membuka pagar, lalu mengisyaratkan agar tamunya duduk di kursi teras. Tak ada pembicaraan basa-basi. Ibunda Akbar menarik napas panjang. "Saya datang bukan untuk membela anak saya. Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan ia masih diam. Saya datang untuk minta maaf." Dania menoleh cepat. Matanya menyipit. "Maaf? Iya, karena dulu saya diam. Waktu kamu dipermalukan, waktu kamu dituduh ini itu, saya tahu semua itu salah. Tapi saya lebih takut pada nama keluarga daripada pada kebenaran." Ada jeda panjang. Hanya suara dedaunan yang bergerak diterpa angin. "Aku kehilangan suami. Sekarang aku kehilangan anak. Tapi aku sadar, aku yang membiarkannya begitu." Suara perempuan itu pecah, matanya berkaca. "Kalau kamu berkenan, aku hanya ingin tahu, apakah aku masih boleh melihat cucu-cucuku?" Pertanyaan itu menghentak Dania dari dalam. Ia terdiam lama. Di satu sisi, hatinya masih menyimpan luka. Tapi di sisi lain, ia tahu anak-anaknya tidak boleh tumbuh dengan kebencian. Dan perempuan tua di hadapannya itu tampak benar-benar hancur. Dania berdiri. Ia tak menjawab ya atau tidak. Namun ia berkata pelan, "Kalau ibu benar-benar ingin dekat dengan mereka, mulailah bukan sebagai nenek, tapi sebagai manusia yang belajar dari kesalahan." Ibunda Akbar mengangguk. Dan ia pun pergi dengan langkah tertunduk, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, Dania duduk bersama anak-anak di balkon. Angin mengalun pelan, langit bersih. "Mama sekarang terkenal, ya," ujar anak bungsunya sambil menggenggam jari Dania. Dania tertawa kecil. "Mama nggak butuh terkenal. Mama cuma mau kalian bahagia." Vina menatap langit. "Mama tahu nggak? Aku sekarang enggak takut lagi kalau harus kehilangan sesuatu." "Kenapa?" "Karena aku lihat Mama. Waktu kehilangan segalanya, Mama justru jadi lebih kuat." Air mata Dania menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar. Ia tak hanya menyelamatkan dirinya. Ia telah memberi anak-anaknya keberanian untuk tak takut bangkit dari luka. Dan itu lebih dari cukup. Hari itu langit terlihat begitu cerah. Udara berhembus lembut, membawa aroma rumput yang baru dipotong dari taman di halaman depan. Dania duduk di beranda rumahnya, memandangi pohon mangga yang dulu ditanam bersama Akbar. Kini tumbuh rindang, persis seperti dirinya. Bukan rindang karena perlakuan lembut, tapi karena badai yang memaksanya bertahan dan akhirnya membuatnya berdiri kokoh. Setahun berlalu sejak insiden video viral dan forum perempuan yang mengangkat namanya. Kini Dania tak hanya dikenal sebagai wanita yang bangkit dari pengkhianatan, tapi juga sebagai inspirasi hidup bagi banyak perempuan yang selama ini hidup dalam diam. Ia tak pernah mencari sorotan,
Tapi kenyataan yang ia bagikan dengan tulus telah menjadikan dirinya pelita bagi banyak hati yang gelap dan nyaris padam. Ia mendirikan sebuah komunitas bernama Suara yang Terluka, tempat para perempuan bisa berbagi kisah tanpa takut dihakimi. Di sana tidak ada kasta, tidak ada status, tidak ada celah. Hanya ruang untuk saling memeluk, meski lewat kata. Pada suatu siang, Dania menerima pesan singkat dari seseorang yang tidak ia duga, dari Arlina. Aku tahu aku tak pantas bicara apa pun, tapi kalau suatu hari kamu siap, aku ingin meminta maaf. Bukan karena aku berharap dimaafkan, tapi karena aku tahu aku merusak sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Dania membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada amarah, tidak ada dendam yang membuncah seperti dulu. Yang tersisa kini hanya rasa, selesai. Dulu ia ingin menghancurkan Arlina, menelanjangi pengkhianatannya, menyeretnya ke jurang malu. Tapi kini, yang ia rasakan justru sebaliknya. Arlina sudah hancur oleh pilihan-pilihannya sendiri. Dan Dania tahu, pembalasan paling menyakitkan bukanlah amarah, tapi keberhasilan yang tidak bisa mereka capai bersama. Ia tidak membalas pesan itu, karena terkadang diam lebih nyaring dari kata-kata. Beberapa minggu setelahnya, Dania mendapat kabar bahwa Akbar sedang menjalani proses perceraian dengan Arlina. Bisnis yang mereka bangun bersama pun bangkrut setelah kontrak dengan sejumlah mitra diputus akibat reputasi mereka yang anjlok. Akbar sempat mencoba menghubungi Dania melalui nomor lama, namun tidak pernah mendapat tanggapan. Bahkan saat mencoba menemui anak-anak di sekolah, pihak sekolah menolaknya karena tidak ada izin tertulis dari wali utama. Dania. Ia kehilangan segalanya, istri, reputasi, bahkan hak untuk melihat darah dagingnya sendiri. Tapi Dania tak bersorak. Ia tak pernah menginginkan kehancuran Akbar sebagai sumber kebahagiaannya. Yang ia cari hanyalah satu, keadilan untuk hatinya sendiri. Dan kini, ia mendapatkannya. Di komunitas yang ia rintis, Dania sedang menyiapkan acara besar, Hari Penerimaan Diri. Sebuah perayaan kecil, bukan untuk merayakan luka, tapi bagaimana seseorang bisa tumbuh dari luka itu. Di tengah sesi, salah satu peserta berdiri. Seorang wanita paruh baya dengan suara gemetar. Saya dulu pernah mengorbankan semua yang saya miliki demi seorang lelaki yang akhirnya meninggalkan saya dan anak-anak kami. Saya merasa bodoh. Tapi waktu saya dengar cerita Mbak Dania, saya sadar, luka saya bukan akhir. Luka saya adalah awal. Dania menatapnya, menahan tangis. Ia berjalan mendekat, memeluk perempuan itu dengan erat. Saya pun pernah merasa begitu, tapi kamu benar. Luka kita bukan kutukan, tapi pintu. Dan ruangan itu dipenuhi isak haru dan tepuk tangan. Bukan untuk Dania, tapi untuk semua yang berani memilih hidup, meski harus berjalan tertatih. Malam harinya, Dania duduk di balkon rumah, ditemani segelas teh dan bintang-bintang di langit. Anak-anak sudah tidur, rumah sunyi, tapi hatinya tidak lagi kosong. Ia membuka catatan kecil, lalu menulis, "Aku tidak sempurna. Aku pernah jatuh, pernah dikhianati, pernah merasa tak layak, dicintai. Tapi hari ini, aku masih di sini. Bernapas, tertawa, menyentuh hati orang lain. Itu lebih dari cukup." Ia menutup buku itu, lalu menatap ke langit. Dalam hati, ia membisikkan nama-nama yang pernah menyakitinya. Tapi kali ini, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ikhlas. Dania telah selesai membalas, bukan dengan luka, tapi dengan kehidupan yang tak bisa mereka hancurkan. Dan itu adalah kemenangan sejati.